Oke, teman-teman, kembali lagi dengan saya Bonar Siunding. Nah, di sini kita akan mencoba membuat infografi. Nah, setelah itu di sini saya akan membuat latarnya yang kita ambil dari template. Nah, setelah itu kita sesuaikan aja dengan keinginan kita, teman-teman. Kita rapi-rapikan sedikit biar hasilnya juga lebih bagus ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan judul besarnya. Nah, di sini saya akan mencoba mengambil judul yang bertemakan sejarah Indonesia praaksara sampai dengan reformasi. Nah, kita perbaiki judulnya. Setelah itu kita pilih jenis teksnya. Nah, setelah itu teman-teman kita taruh di atas sebagai kepala judul yang kita bahas. Nah, di sini saya akan membuat gambarnya supaya hasilnya lebih bagus. Nah, di sini kita mencoba akan membuat gambar-gambarnya supaya nanti kita akan lebih mudah dalam membuat teksnya. Nah, kita buat gambarnya ya teman-teman, yang kita ambil dari Google atau web-web yang lain sesuai dengan judul yang akan kita bahas, teman-teman. Oke, kita rapi-rapikan sedikit-sedikit, teman-teman. Nah, oke, setelah itu kita masukkan teksnya, yaitu teksnya ini berupa penjelasan dari gambar yang telah kita buat tadi, teman-teman. Nah, contohnya itu praaksara, kita masukkan tahunnya. Nah, setelah itu kita masukkan sedikit poin-poin penting mengenai praaksara ini, teman-teman. Nah, di sini belum mengenal tulisan. Setelah itu nomaden. Nah, setelah itu teman-teman kita buat perbaiki judulnya. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke poin yang kedua, yaitu kerajaan Hindu-Buddha. Tidak lupa juga teman-teman kita buat tahunnya, dan juga kita perkecil juga subjudulnya supaya pembuatan kalimatnya nanti bisa sesuai. Nah, pada masa ini kita buat kerajaan-kerajaan pada zaman ini, teman-teman, seperti kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, dan kerajaan Mataram kuno. Nah, setelah itu kita perkecil, teman-teman, supaya lebih bagus lagi. Kita pilih jenis hurufnya. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke poin berikutnya, yaitu kerajaan Islam. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja kita sesuaikan jenis teksnya. Setelah itu kita masukkan poin-poin pentingnya seperti yang tadi, teman-teman. Yang pertama yaitu Samudra Pasai, yang kedua itu Demak, yang ketiga itu Banten. Nah, setelah itu kita masuk ke poin berikutnya lagi, teman-teman, yaitu penjajahan bangsa Barat. Nah, kita sesuaikan aja sesuai dengan judul yang memadai, teman-teman, yang sesuai dengan gambar yang kita inginkan. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Setelah itu kita masukkan subjudul poin-poin penting seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita buat poinnya. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Belanda, yang kedua Portugis, yang ketiga Spanyol. Nah, setelah itu teman-teman kita masuk ke poin berikutnya, yaitu proklamasi kemerdekaan.
seperti yang sudah kita ketahui, ini tahunnya sudah kita tahu bersama. Lalu kita masukkan poin-poin pentingnya, yaitu pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, yang poin berikutnya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, setelah itu teman-teman, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu Orde Baru. Sorry teman-teman, salah. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu Orde Lama. Nah, setelah itu kita masuk poin-poin pentingnya. Yang dipimpin oleh Soekarno. Terus poin kedua yaitu terjadinya G30 SPKI. Yang berikutnya yaitu politik yang tidak stabil. Nah, setelah itu teman-teman, kita sesuaikan lagi karena berhubung latarnya tadi kurang. Nah, setelah itu kita masuk ke poin berikutnya, yaitu Orde Baru. Kita perkecil apanya, judulnya. Lalu kita masukkan poin-poinnya juga teman-teman, supaya lebih mudah kita dalam memahami teksnya. Nah, yang pertama yaitu dipimpin oleh Bapak Soeharto. Lalu poin yang kedua yaitu Bapak ini juga dikenal sebagai Bapak Pembangunan. Yang berikutnya yaitu belajar karena inflasi ekonomi teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita perkecil atau kita rapet-rapetan sedikit supaya teksnya bisa lebih bagus lagi teman-teman. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu reformasi. Nah, di sini kita masa reformasi. Kita buat juga tahunnya ya teman-teman. Poin yang pertama itu yaitu demokrasi langsung. Poin yang kedua yaitu perubahan sistem politik. Kita sesuaikan juga jenis kalimatnya supaya lebih menarik.
Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat lagi supaya kalimatnya lebih bagus teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah hasil infografis yang baik dan benar yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.